Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita beribu-ribu nikmat pada masa sekarang ini. Serta tak lupa pula kita hanturkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita, junjungan Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah menggulung tikarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan membawakan satu kisah dari sahabat baginda besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Sosok Abdullah bin Ummi Maktum adalah seseorang yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan Islam. Selain beliau diuji oleh Allah dengan kecacatan penglihatan, beliau juga memiliki berbagai macam keistimewaan. Di antaranya, beliau dikenal sebagai seorang muazin selain Bilal bin Rabah. Abdullah bin Ummi Maktum juga merupakan salah satu orang pertama yang mengucapkan ikrar syahadat kepada Rasulullah SAW. Meski memiliki ketidaksempurnaan fisik, beliau dikenal sebagai seseorang yang taat beragama, berilmu, serta beradab baik. Sehingga beliau dikenal sebagai seseorang yang dapat melihat dengan mata hati. Tak heran jika beliau dikenal sebagai seseorang yang memiliki kepekaan tinggi untuk mengetahui waktu. Pada saat malam hari, Bilal mengumandangkan azan, maka pada saat fajar tiba, Abdullah lah yang keluar dari rumahnya untuk mengumandangkan azan di masjid pada saat sholat subuh. Pada Ramadan, Rasulullah pun bersabda, "Makan dan minumlah hingga Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan." Bahkan Allah pun memuliakan pria tersebut disebabkan oleh Abdullah adalah alasan mengapa surah Abasa turun. Dikisahkan surah Abasa turun ketika Rasulullah sedang berbincang dengan para tokoh Quraisy. Tiba-tiba Abdullah mendekat kepada Rasulullah dan menanyakan satu hal kepada Rasulullah. Namun ketika Rasulullah sedang berbincang dengan para tokoh Quraisy, Rasulullah tidak menghiraukan Abdullah. Sehingga setelah melakukan perundingan dengan tokoh Quraisy, Rasulullah bergegas untuk pulang. Namun tiba-tiba ketika Rasulullah ingin pulang, Rasulullah tiba-tiba mengalami rasa sakit. Itulah yang menjadi alasan mengapa surah Abasa turun dari ayat 1 hingga ayat 16. Sahabat MIP Syarif, sesungguhnya ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah peringatan. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW langsung memanggil Abdullah. Dan ketika itu Abdullah langsung ditunjuk oleh Rasulullah sebagai wakil Rasulullah pada saat di Madinah. Pada saat itu Rasulullah semakin memuliakan muazin. Pada saat itu Rasulullah langsung memanggil Abdullah. Dan untuk pertama kalinya Abdullah ditunjuk sebagai seorang wakil Rasulullah ketika berada di Madinah. Pada saat itu Rasulullah semakin memuliakan sang muazin tersebut. Bahkan pada saat itu Rasulullah SAW langsung mempercayakan Abdullah untuk membawa panji pasukan Islam. Abdullah pun menjadi orang tunanetra pertama yang masuk ikut berperang dalam peperangan Islam. Dalam kisah lainnya, Abdullah pun pernah ditolong oleh iblis untuk sholat berjamaah di masjid. Pada saat itu, Abdullah sedang berjalan menuju ke masjid, namun tiba-tiba di perjalanan ia terjatuh. Kemudian ia memiliki luka di kakinya. Kakinya pun berdarah.
Pada saat itu tiba-tiba datanglah seseorang pemuda yang menolong Abdullah untuk terus melanjutkan perjalanan menuju masjid agar Abdullah bisa sholat berjamaah di masjid. Meskipun Abdullah memiliki kecacatan penglihatan, namun ia tetap memiliki tekad yang kuat untuk terus bisa sholat berjamaah di masjid. Hingga beberapa hari kemudian, pemuda tersebut terus menolong Abdullah untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Abdullah pun ingin berterima kasih dan mendoakan hal yang terbaik untuk pemuda tersebut. Namun tiba-tiba pemuda tersebut menolaknya. Lalu ia berkata, "Engkau tak perlu menolongku, karena aku adalah iblis. Mengapa aku selalu menolongmu untuk sholat berjamaah di masjid? Aku tidak ingin engkau terjatuh ketika sedang sholat ke masjid. Karena jika engkau terjatuh, maka Allah akan menghapus separuh dari dosamu." Tutur iblis. "Aku tidak ingin melihatmu terjatuh lagi, karena jika engkau terjatuh lagi, maka Allah akan menghapus separuhnya lagi dari dosamu. Maka sia-sialah pengorbananku selama ini untuk menggodamu." Sahabat MIP Sri yang sangat berbahagia, salah satu pesan atau hikmah yang bisa kita petik dari kisah Abdullah ini adalah kekurangan fisik yang kita alami bukanlah menjadi hal yang besar untuk menjadi penghalang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia diciptakan hanya untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesungguhnya kebaikan dan kebenaran itu datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.